Selamat pagi Pak Aji. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Social Network Analysis saya yang bertema kasus pembunuhan manajer PT Teknona Grandis. Jadi dari dataset yang ada di bawah ini, dataset ini merupakan isi dari komunikasi dan hasil saling reply dan komunikasi antar orang untuk melakukan suatu pembunuhan melalui media sosial. Pada kasus ini, pembunuhan dilakukan oleh seseorang yang bernama Victor. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah mengimport beberapa library yang kita butuhkan seperti Pandas untuk mengolah dataset, kemudian Network X untuk melakukan social network analysis, NumPy untuk melakukan kalkulasi, dan Warnings adalah library tambahan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita mengimport dataset yang bernama nodes.csv. Ini adalah dummy dataset yang saya bikin. Isinya adalah hubungan dari satu orang ke orang lain, hubungan antar individu seperti begini. Ini terdapat 18 baris untuk datasetnya seperti begini. Ya, terdapat 17 baris. Oke. Setelah itu kita akan membaca edge list menggunakan apa? Menggunakan library Network X. Yaitu source-nya itu untuk menggunakan column from, dan untuk yang targetnya itu saya menggunakan column to ini. Setelah itu saya akan menggambarkan bagaimana bentuk network yang ada. Saya akan mengimport matplotlib untuk memvisualisasikan datanya. Kemudian nx.draw ini untuk mengaplikasikan social network dalam matplotlib. Jadi kurang lebih hasilnya seperti begini untuk visualisasi networknya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah saya ingin mencari betweenness. Jadi untuk betweenness kurang lebih hasilnya seperti begini. Caranya juga mudah, tinggal panggil library Network X dan dataset yang ada ini. Kemudian keluar seperti begini. Yang terbesar, yang mendapatkan hasil terbesar adalah seseorang dengan bernama Excel. Ini ada 0, yang terbesar adalah Victor. Ini adalah 0,386. Kemudian yang terbesar lagi ada Felix. Ini 0,496. Dan Stephanie ada 0,405. Setelah itu saya mencobanya mencari closeness. Itu juga sama, caranya seperti begini. Didapatkan hasil yang paling besar ini David. Kemudian ini yang terbesar. Setelah itu ini yang mendapatkan hasil closeness terbesar. Kemudian pada library Network X itu bisa menyediakan beberapa fitur untuk mencari path terpendek. Saya coba semisal path terpendek dari William menuju ke Excel. Itu mendapatkan hasil seperti begini. Jadi dari William menuju Victor, David, dan Excel. Untuk yang selanjutnya ini menggunakan cara yang sama, kurang lebih seperti begini. Setelah itu saya juga mencari diameter pada network tersebut. Diameter untuk ini berapa panjangnya? Panjang diameter pada dataset tersebut yaitu 4. Setelah itu saya juga mencari clustering coefficient untuk dataset ini. Setelah saya cari, kemudian terdapat hasil seperti begini. Ada yang paling kecil 0, ada yang hasilnya terbesar yaitu 1, dan yang lain hanya mendapatkan 0,2, 0,2, dan ada yang paling besar yaitu 1 yang masih terbesar. Sisanya 0,1, 0,3, dan 0,2. Setelah itu saya juga mencari rata-rata degree connectivity. Untuk hasilnya seperti begini. Kemudian saya
mencoba membuat subgroup dengan cara seperti ini. Misal saya coba untuk subgroup ini saya pusatkan pada seseorang yang bernama Victor. Kemudian saya visualisasikan menjadi seperti begini. Dia untuk orang yang bernama Victor itu berada di tengah-tengah sendiri di sini. Setelah itu, untuk yang kedua yaitu saya coba membuat subgroup bernama Stephanie. Kemudian setelah saya visualisasikan, dia juga berada di tengah-tengah sini, yaitu dia berada di tengah-tengah network. Saya juga mencoba membuat circular layout seperti begini. Setelah itu saya coba visualisasikan circular layout. Kemudian untuk yang warnanya paling gelap ini, yaitu memiliki degree yang paling kecil, itu bernama Alicia, itu hanya memiliki 1 degree. Kemudian yang paling terang sendiri di sini bernama Victor, dia memiliki 1, 2, 3, 4 dan 5 degree di sini. Jadi kenapa warnanya paling terang di sini? Kemudian setelah itu saya coba print satu persatu untuk degree-nya. Saya sorting dari yang terbesar dan dihasilkan hasil seperti begini. Setelah itu saya mencoba community detection, yaitu saya import kembali NetworkX algorithm untuk community dan dihasilkan terdapat 3 komunitas. Ini untuk yang cara pertama. Kemudian untuk yang cara kedua yaitu saya mencoba memvisualisasikan komunitas, yaitu saya akan membagi menjadi 2 komunitas. Yang pertama saya mencoba memvisualisasikan grafnya seperti begini. Kemudian saya membuat program seperti ini untuk memvisualisasikan. Setelah itu saya coba print node groups-nya di sini, yaitu sudah terbagi menjadi 2 community. Setelah saya sudah jadi membuat seperti ini, saya coba memvisualisasikan, yaitu membagi jadi 2. Untuk community yang pertama yaitu berwarna blue, yang kedua berwarna green, dan dihasilkan hasil seperti begini. Kemudian yang terakhir adalah saya membuat degree distribution, yaitu untuk rank plot dan histogram, dan dihasilkan untuk visualisasinya degree rank plot, yaitu ada yang memiliki 5 degree-nya, yaitu untuk yang degree-nya berjumlah 5 terdapat 3 orang. Kemudian yang degree-nya berjumlah 2 itu banyak sekali, di sini punya 5. Dan untuk visualisasi kiri dan kanan itu hampir sama. Untuk yang visualisasi kanan itu lebih jelas karena bisa melihat untuk orang yang memiliki degree 2 itu ada berapa orang. Oh, ada 5 orang. Kemudian untuk yang memiliki 5 degree itu ada 3 orang, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa sumber-sumber yang saya jadikan referensi saya ambil melalui link-link tersebut yang akan saya share melalui video YouTube saya, yang bisa kalian akses linknya nanti. Oke, cukup untuk presentasi saya. Terima kasih.